Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Apa kabar Mas Tony, sehat nih? Aduh, Alhamdulillah sehat sudah walafiat. beli hewan kurban kah buat, Idul Adha nanti, Ahad atau Senin mendatang? Siap Alhamdulillah. ya? Itu yang penting ya. Yang penting korban perasaan itu jangan termasuk dalam korban hari Senin besok. Nah, itu dia. Karena nih banyak nih alkisah yang menjadi korban perasaan nih. Para pengusaha telekomunikasi ini lagi uring-uringan menghadapi Starlink yang kata Menteri Bahlil ini hanya 30M dan 3 orang. Lain lagi kabar dari Menteri Luhut, bersaing dong dengan teknologi. Ya, itu menjadi sorotan pagi ini. Dan juga urusan ibu kota negara. Tah ini akankah menjadi upacara 17 Agustus pertama dan terakhir? Karena nampaknya akan dibikin hybrid ini ya. Kata apa tuh orang Italiano katanya bersebar tuh tentang keadaan di IKN. Entah Mas Tony pernah jalan-jalan nggak ke IKN sana ya? Saya pernah lihat sana titik nol cing. Ramai kali orang kerja di sana. Masya Allah. Lain lagi kisah tentang ini Bas. Judi online nampaknya udah menjadi bahaya yang luar biasa. Sampai ada bini bakar suami cing gara-gara judi online. Walaupun minta maaf, tapi entah hisap di umil akhir ini. Sampai 155T bahayanya. Apa yang terjadi nih PPATK menemukan? Lain kisah lagi, Anies dan PKB serta PKS. Macam mana panggung belakangnya? Mas Tony pasti tahu nih. Kita mau lihat baskom yang dilihat Mas Tony. Terakhir urusan Harun Masiku. Kok timbul tenggelam macam begini? Katanya itu meren atau mungkin pekan depan sudah dapat ditangkap kata Ketua KPK. Silakan Mas Tony, 5 poin itu mungkin 30 menit bisa kita kunyah-kunyah untuk menemani kopi pagi hari ini. Silakan Mas Tony. Baik Pak Ihsan dan seluruh pendengar hasil. Saya awali dari judi online dulu. Jadi pertanyaan publik yang muncul, kenapa sekarang dipersoalkan? Bukannya judi online itu sudah lama dan itu korbannya begitu banyak. Ya, kenapa tidak ada satgas khusus atau penanganan khusus, ya tim khusus untuk menangani ini? Karena bagaimanapun, menurut infonya bahkan itu sudah 1 hari itu bisa 3T itu masuk. Artinya menjerat begitu banyak orang sampai seorang polisi, oknum polisi, kemudian dibakar sama istrinya yang juga polisi, ibu-ibu rumah tangga, 15.000, 10.000, itu kan menciptakan sebuah daya khayal di tengah kondisi ekonomi yang sulit bagi mereka. Mengatakan 40% guru, di mana gaji guru itu 300.000, 500.000, yang kemudian tidak punya jalan keluar untuk masa depan hidupnya, akhirnya tersedia di sana khayalan-khayalan tingkat tinggi melalui judi online yang bisa dikerjakan di rumah, bisa dikerjakan dimanapun tempat. Dengan 10.000 merasa ringan, dengan 15.000 merasa ringan. Tetapi mereka tidak sadar bahwa ini merupakan jebakan psikologi yang ketika orang itu sudah masuk di dunia khayal, maka akan makin dalam mereka masuk yang pada akhirnya mengorbankan segalanya dan hidup tidak rasional. Ini yang tidak disadari. Bukan soal 10.000, barangkali 10.000 setiap hari besar juga atau iseng-iseng, tetapi yang paling berbahaya adalah terjadi pergeseran mindset, terjadi pergeseran psikologi mereka yang kemudian menjebakkan diri di dalam khayalan yang semakin tinggi, maka semakin besar yang dikorbankan. Semakin tinggi daya khayalannya, makin hidup tidak rasional dan tidak realistis. Inilah problemnya. Tetapi kembali soal bagaimana negara melindungi warganya, bagaimana negara melindungi moralitas, mentalitas dari dan juga ekonomi dari warganya. Ini tidak bisa kemudian instan mendadak atau kemudian disesuaikan dengan anginnya. Ketika itu muncul dan itu sebuah pelanggaran terhadap aturan, terhadap undang-undang, maka pada saat itu harus ditindak. Kalau memang itu serius, itu masif, itu urgent banget, maka dibikinlah sebuah lembaga atau apa, atau tim ad hoc yang kemudian menyelesaikan itu. Bukan kemudian sekarang setelah jelas itu pelanggaran, tetapi bukan sekarang. Yang kedua itu adalah kita terbiasa menyelesaikan masalah itu
itu di permukaan, tidak sampai mendalam. Artinya apa? Mestinya yang dikejar itu adalah bosnya, top leadernya, pemilik pemilik usahanya itu, bukan orang-orang yang menjadi kaki kanan, yang siap dikorbankan, menjadi martir yang ditanggung di belakangnya, tidak. Tapi the big boss ini memang harus ditangkap, kan? Terus kemudian oknum-oknum aparat yang selama ini yang atau dicurigai membackup terhadap itu, atau pejabat-pejabat, oknum pejabat yang meng-backup itu juga harus dituntaskan. Kita selama ini jarang hukum menyentuh kepada the big boss dan jarang menyentuh juga kepada aparat-aparat, oknum-oknum aparat, oknum-oknum pejabat yang terlibat di dalamnya. Yang pada akhirnya itu seperti kita membersihkan permukaan tapi di dalamnya masih terus. Di media atau medsos rame, tetapi bisnis itu jalan terus, tetapi sudah tidak rame lagi. Kenapa? Karena media dan medsos sudah dikendalikan. Karena orang-orang yang punya pengaruh di dunia publik itu sudah dikendalikan. Ini yang kemudian terus-menerus seperti ini. Ini persoalan banyak hal, bukan hanya soal di timah misalnya itu yang disebut dan selalu namanya RBT, RBS itu kan seperti jauh dari kemampuan untuk menyoal itu. Kalau kemudian itu aparat-aparat dulu, oknum-oknum aparat dan pejabat yang terlibat seperti melenggang gitu loh. Dan ini menyedihkan ketika misalnya ada satu institusi dengan institusi yang lain kemudian berbenturan seolah-olah ini melibatkan sebuah institusi. Itu kan akhirnya publik membacanya seolah-olah itu melibatkan sebuah institusi sehingga ada yang tidak terima, dalam institusi, mungkin oknum-oknum yang punya kekuatan di dalam institusi itu. Ini menjadi persoalan. Jadi judi online ini, Pak Ihsan, ini memang harus dituntaskan dengan semua yang terlibat, terutama big boss dan aparat yang kemudian ada. Kemudian yang ketiga adalah soal jangan kemudian setiap masalah hukum itu disesuaikan dengan situasi. Ini kan masa transisi. Masa transisi. Apakah ada hubungannya dengan masa transisi ini gitu loh. Judi online ini gitu loh. Jangan sampai ada semacam perpindahan mafia satu ke mafia yang lain. Jangan, ini yang kita khawatirkan gitu. Terjadi sebuah ledakan luar biasa, ledakan ke publik gitu, luar biasa ramai sekali, tapi ternyata ini banyak kasus ternyata itu hanya peralihan dari satu oknum ke oknum yang lain, itu hanya perpindahan dari satu mafia ke mafia yang lain, itu hanya berbagi dari satu kelompok kepada kelompok yang lain. Ini kan juga harus dikontrol, harus diawasi oleh publik. Tetapi masalah kita begitu banyak, satu masalah muncul bergeser dengan masalah yang lain, bergeser lagi dengan masalah yang lain, tetapi substansi persoalannya itu tidak selesai. Dia hanya selesai sebagai sebuah normativitas yang pada akhirnya secara substansi itu masih jalan, mungkin aktornya berubah, atau kemudian aktornya bertambah, atau kemudian ada yang lain-lain lah, yang saya pikir Pak Pit bisa membaca soal itu. Itu judi online. Jadi ada 3 catatan bagi saya terkait dengan judi online itu. Yang kedua soal Harun Masiku, saya ingin melihat dari view yang lebih luas ini. Kita kan negara demokrasi. Di dalam negara demokrasi itu ada 4 pilar demokrasi, eksekutif, legislatif, yudikatif, ditambah satu lagi yaitu pers atau media. Jadi begini Pak Ihsan, ini konsekuensi demokrasi itu berasal dari kesepakatan kita mengambil trias politika yang mula-mula di Eropa, kemudian diambil di Amerika, yang kemudian sampai kepada kita, trias politika yang dulu digagas oleh John Locke di Inggris, kemudian di seorang filosof yang kemudian distrukturisasi yang lebih utuh oleh, atau dirumuskan dalam struktur yang lebih utuh oleh Montesquieu di Perancis, gitu kan, seorang pemikir politik. Yang kemudian ini berpengaruh sehingga kita kemudian dulu kerajaan berubah, di mana kekuasaan itu ada di raja, berubah menjadi 3 lembaga, eksekutif, legislatif,
dan yudikatif yang satu mengontrol. Problemnya begini Pak Ihsan, gitu kan? Problemnya begini. Mestinya 3 lembaga ini saling mengontrol. Gitu kan? Ya, mestinya 3 lembaga ini saling mengontrol. Katakanlah eksekutif ketika melakukan kesalahan, ya sudah yudikatif bergerak. Eksekutif ketika mulai miring-miring, legislatif ngontrol. Kan begitu. Kalau dikontrol masih tetap kebablasan, yudikatif bergerak. Kan begitu. Ya. Tetapi ya kita lihat hukum ketatanegaraan kita, ya apakah memungkinkan untuk itu? Kita lihat ya yudikatif. Siapa yang memilih Jaksa Agung? Presiden. Gimana yang dipilih presiden ditugaskan oleh presiden kemudian ya menghakimi presiden. Ya, kemudian menjerat presiden dengan aturan hukum. Siapa yang memilih MA? Mahkamah Agung. Presiden. Gimana kemudian MA bisa menyidangkan ketika presiden punya kasus? Siapa yang memilih MK? Itu lagi. Gitu loh. Kemudian siapa yang memilih yang ad hoc ini KPK? Tim 9. Siapa yang memilih tim 9? Presiden lagi. Yang kemudian masuk ke DPR ketok palu, masuk DPR ketok palu, masuk DPR ketok palu. Oke lah TNI dengan Kapolri dengan Panglima TNI itu wilayah presiden. Tapi kalau yudikatif ini presiden yang menentukan gimana mereka mau berfungsi secara seimbang, face to face kepada presiden, kepada eksekutif. Ini struktur hukum ketatanegaraan kita menurut saya tidak memungkinkan untuk ya berlaku check and balance. Kemudian presiden kita multi partai, iya realitasnya kita multi partai. Tapi kalau kemudian ketum-ketum partai atau partai-partai itu ya dimasukkan dalam koalisi mendapatkan menteri, siapa yang milih menteri? Ya, ketua partai jadi menteri, siapa yang memilih menteri? Presiden. Nah, menteri itu punya anak buah di DPR. Bagaimana legislator ini kemudian memberikan kontrol? Bagaimana legislator ini membuat budgeting agar tidak liar? Bagaimana legislator ini membuat aturan? Bagaimana legislator ini melakukan controlling? Ini hukum ketatanegaraan kita bermasalah. Kalau sudah seperti ini, gimana kita mau menjalankan demokrasi? Pasti yang kuat adalah eksekutif. Eksekutif di dalamnya ada tim presiden. Nah, presiden ini bisa ngatur DPR sebagai legislator, bisa mengatur yudikatif mulai dari Jaksa Agung, MA, Mahkamah Agung, kemudian bahkan juga MK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, begitu juga dengan wajar kalau kemudian selama ini terjadi karena memang struktur ketatanegaraan kita ya yang membuka ruang sebegitu luas untuk dalam konteks ini adalah presiden memiliki power yang luar biasa di mana semua bisa dikontrol karena mereka direkomendasikan ya bahasa serbi vulgarnya kan dipilih oleh presiden. Ketika presiden yang memilih mereka tanda kutip ya meskipun secara undang-undang tidak tetapi secara fungsional seolah-olah mereka adalah petugasnya presiden. Bukan petugas partai. Mereka adalah orang Mas Tony ya. Iya. Bukan petugas partai ya, presiden ya presiden gitu. Iya. Ini problem. Oleh karena itu, kalau kita mau mengubah semua kejadian-kejadian ini karena struktur hukum ketatanegaraan kita menurut saya bermasalah. Maka para ahli hukum tata negara, marilah kemudian membicarakan ini. Karena ini serius. Selama ini masih seperti itu, hukum tata negara seperti itu, di mana presiden itu begitu powerful untuk merekomendasikan yudikatif dan mengontrol ketum partai, otomatis bahwa legislatif dan yudikatif itu ada di tangan presiden. Itu Pak Ihsan ini. Nah, kemudian ya kalau sudah seperti ini ya Harun Masiku itu kan hanya merupakan turunan saja, konsekuensi dari tata kelola negara atau sistem ketatanegaraan negara Indonesia yang seperti ini.
muncul kemudian dulu begitu kuatnya Harun Masiku sampai kemudian masuk ke PT IKA, nggak bisa menyentuh sama sekali itu KPK. Sekarang KPK yang lebih kuat. Akhirnya apa? Gitu loh. Lembaga-lembaga yudikatif itu kadang kuat, kadang lemah, bergantung ya, bergantung kepada penguasa itu berpihak kepada siapa. Dan pada akhirnya seperti itu. Ketika berpihak misalnya kepada KPK, KPK kuat. Ketika berpihak kepada pada saat itu lebih dekat dengan, ya kalau berpihak mungkin kasar, lebih dekat dengan Harun Masiku karena di situ ada PDIP, maka Harun Masiku yang kuat. Kalau kemudian muncullah lelucon-lelucon. Oh, udah ketahuan tempatnya. Lah udah ketahuan tempatnya nggak ditangkap kok kemudian nunggu 1 minggu. Emang kenapa harus nunggu 1 minggu? Ketahuan tempatnya. Terus kemudian ketahuan tempatnya kenapa diumumkan gitu loh. Udah tahu ketika dia baca berita, lari gitu. Ini kan macam lelucon gitu loh. Itu. Ya, dulu betapa seorang yang namanya Hasto itu pembela terhadap Presiden Jokowi, sekarang pengkritik kuat terhadap Presiden Jokowi. Ini terus kemudian punya konsekuensi hukum karena hukum ketatanegaraan kita seperti itu, Pak Ihsan. Jadi kalau kita mau ini tidak terjadi, ya dirumuskan ulang terhadap hukum ketatanegaraan kita. Kalau itu tidak dirumuskan ulang, maka hal yang seperti ini akan terus terjadi. Ini bukan soal Harun Masiku, ini bukan soal Hasto, ini bukan soal si A, si B, si C. Nanti satu ketika akan ada Hasto-Hasto Masiku yang lain, dan juga hal-hal yang lain dan sebagainya. Ya ini problem. Kemudian yang ketika soal ketiga. Ya soal DKI dulu, DKI biar agak santai. DKI, ya PKS, PKB ini. Baik. Ini soal DKI ini, saya ketawa itu apa? Kadang-kadang ada informasi yang tidak bisa diomongin sama Pak Ihsan ini, gitu kan? Ya, belakang. Radio dimatiin baru diomongin. Betul. Ya, layar gini, belakang. Gini Pak Ihsan, silakan ya. layar depan. Sedikit aja soal apa? Saya buka sedikit aja bahwa PKB itu, gitu kan? Ya masih butuh PDIP. Kenapa? Ya PDIP itu punya menteri namanya Yasona Lawli, gitu kan, Menkumham. Nanti Agustus PKB itu Caimin itu jatahnya habis, meskipun itu bisa secara ADART bisa untuk Desember. Tapi kalau kemudian Agustus digoyang, mungkin ada kemudian Agustus misalnya misalnya Agustus itu ada ini baru ada meskipun ini sulit tetapi bisa diganggu itu. Gitu. Jadi ML gitu kan. Munas luar biasa atau istilahnya Munas luar biasa, kemudian ganti Caimin, mencoba ganti Caimin masuk ke kan adanya di Menkumham suratnya itu. Ya ini kan bisa menjadi sebuah problem. Tetapi ada lagi yang menarik ya, bahwa akan ada reshuffle di bulan Agustus. Kok di Agustus ya itu bahasanya. Pak Agustus ya. Terus kemudian termasuk Menkumham diganti apa enggak? Itu biarlah kemudian ini menjadi sebuah wacana di publik ya, pemikiran di publik gitu. Tetapi ini menarik bahwa Anies ini dilirik oleh PDIP sebagaimana saya pernah tulis. Kenapa? PDIP selama 5 tahun kepemimpinan Anies itu hajar habis Anies gitu loh. Ya, awal tahun 2017 hajar, ternyata hilang kursinya di DPRD 3 dari 28 tinggal 25. Hajar lagi Anies itu hilang 10 di 2024. Jadi 15 gitu kan. Ternyata ini taktis, ini kan soal politik aja itu gitu loh. Ini bukan soal permusuhan. Ini sebenarnya Anies sama PDIP nggak ada masalah secara ideologi, nggak ada masalah di situ. Orang yang saya lihat ya seringkali mengagumi Soekarno gitu kan. Anies yang seringkali mengutip Soekarno menjadi sebuah referensi di dalam konteks ideologi negara, dalam konteks falsafah negara, dalam konteks pemikiran-pemikiran besarnya tentang negara dan sebagainya. Tidak salah sebenarnya, apapun tidak salah.
itu adalah pilihan strategi politik di mana konstituen PDIP dengan Anies itu berbeda. Anies itu dianggap konstituennya kanan, PDIP itu cenderung ke kiri, mencoba kemudian mempertahankan konstituen itu. Pada akhirnya terbukti malah kurang 3, yang kemarin terakhir kurang 10 kursinya. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi PDIP dengan Jokowi bersama koalisinya ini kan di titik yang paling rendah, di titik persoalan yang paling rendah. Maka ya pilihan kepada Anies itu ya adalah bisa dikatakan menjadi pilihan yang lebih tepat daripada kepada yang lain. Yang ketiga, bahwa PDIP itu tidak cukup punya 15, dia mau partner sama siapa? Berpartner dengan koalisi Prabowo Jokowi, saya pikir sulit. PAN, Golkar, Gerindra, apalagi PSI, musuh bebuyutan bisa dikatakan dalam konteks politik ini ya, rival bebuyutan lah, bukan musuh, rival bebuyutan. Terus kemudian apakah kemudian dengan koalisinya 01 misalnya Nasdem, saya lihat kok Pak siapa Surya Paloh kok hampir udah berapa tahun. Halo. Ayo. Ya, halo. Ya, lanjut Mas Doni. Surya Paloh, kenapa? Iya, Surya Paloh dengan Ibu Mega udah berapa lama nggak ketemu ya? Artinya tidak mudah untuk berkoalisi antara PDIP dengan Nasdem karena belum ada komunikasi yang terputus sudah sangat lama antara ketum dua partai ini. Dengan PKB lancar dari dulu, memang dengan PKB cukup dekat PDIP. Dengan PKS pokoknya asal tidak dengan PKS itu kan dulu, sekarang kan tidak. Gitu kan? Kita bisa berkoalisi dengan siapapun asal tidak dengan PKS pada saat PDIP menjadi penguasa, bagian daripada penguasa. Sekarang kan bukan penguasa lagi gitu. Kalau dalam penguasa, dalam politik itu musuh teman kita punya musuh bersama, ya kita bisa kolaborasi. Ya. Jadi nggak ada istilah namanya ideologi, platform itu nggak ada itu di dalam partai-partai itu gimmick aja itu. Ya karena apa, di pilkada ini mereka kumpul ini platformnya sama, di pilkada yang lain mereka jadi rival, platformnya kan nggak beda juga kan, tetap sama kan. Itu terus ya. Terus kemudian tetapi harus juga disadari bahwa Anies itu yang paling dibutuhkan selain partai-partai yang lain itu adalah PKS gitu lah. Nah, PKS juga butuh kepada Anies. Sulit bagi PKS untuk tidak memberikan dukungan kepada Anies karena itu bisa mendowngrade PKS sendiri untuk pemilihan yang akan datang. Kepercayaan kepada PKS bisa luntur. Kenapa? Karena memang konstituen Anies, pembawa pendukung Anies itu juga banyak dari pendukung PKS atau pemilih PKS. Ini akan menjadi masalah yang serius. Jadi saling tidak menguntungkan, katakanlah ternyata misalnya Ridwan Kamil itu RK ini sedang didorong-dorong untuk maju ke DKI. Yang paling getol dorong itu apa? Gerindra sama PAN. Kenapa? Karena Gerindra sama PAN punya kepentingan supaya di Jabar itu kosong. Di sana ada Deddy Mulyadi sama Bima Arya mau dipasangkan. Maka udahlah Kang Emil, Jakarta aja. Tapi kalau Emil tetap Jawa Barat, itu kan bagi mereka dua partai ini sulit untuk mencalonkan tokohnya itu loh. Maka Jakarta. Kira-kira beginilah, enak lu suruh gue bertaruh, sementara bagian gue lu ambil, kira-kira gitu kan. Ya, Emil mungkin akan percaya diri dan ini ketika Anies tidak nyalon, Anies itu akan ada kemungkinan tidak nyalon kalau PKS itu diambil. Ya tawarilah macam-macam dan sebagainya. Itulah terkait dengan DKI ya. Kemudian yang keempat adalah soal Starlink ini. Macam mana 30 miliar saja bikin pusing perusahaan yang sudah bertriliun-triliun. Silakan Mas Tony. Negara ini harus bijak ya, elit yang mengurus negara ini harus bijak. Betul, ada persaingan teknologi. Kita juga harus belajar misalnya dengan India. Teknologi dari luar itu canggih-canggih, ya. Tetapi ada konsekuensi bahwa ketika itu di luar bisa membunuh teknologi ada di dalam. Ya, ada waktunya. Kenapa tidak didorong di dalam itu untuk maju? Atau misalnya 50-50.
untuk memberikan persaingan supaya menjadi rangsangan bagi teknologi yang ada di dalam perusahaan-perusahaan yang punya teknologi dalam, apalagi di situ ada BUMN juga milik pemerintah, ya itu dikasih, tapi pada wilayah tertentu, tapi terbatas, supaya ini merangsang ya, di mana perusahaan yang ada di dalam meningkatkan teknologi supaya sama. Jangan, Anda teknologinya tingkatkan dong, kalau nggak mau bersaing, nggak bisa begitu juga, Bos. Itu kan nggak begitu juga, harus melihat dari semua sisi. Ya kalau kemudian misalnya Starlink, kemudian semua masyarakat itu satu, ya itu bisa membuat menutup perusahaan yang ada di dalam. Menutup perusahaan di dalam, konsekuensinya itu apa? Ya konsekuensinya itu tenaga kerja, konsekuensinya peredaran uang, gitu kan, pertumbuhan ekonomi, konsekuensinya pendapatan negara, itu juga harus dihitung, gitu. Konsekuensinya untuk masa depan terkait dengan penyadapan atau pengambilan data, konsekuensinya juga terkait fiskal kita, ya, terkait dengan moneter kita. Kalau uang kemudian ditarik semua banyak dari Starlink, misalnya keluar terus duitnya gitu di dalam, itu kan juga bisa berpengaruh terhadap moneter kita. Apalagi sekarang itu sudah $6 itu sudah 16.300 loh, Pak. Nah, Ihsan, 16.300. Jadi yang dulu sudah dijanjikan akan jadi 10.000, ya kita tunggu, siapa tahu nanti Agustus bisa 10.000. Gitu. Ya kita tunggu kan, ya kita tetap husnudon, kita optimis gitu loh. Sebagai bangsa kita dilatih untuk tetap optimis. Yang dulu diusahakan menjadi 10.000, sekarang 16.300. Siapa tahu nanti Agustus, September atau menjelang pelantikan Oktober itu dolar ya, itu 10.000. Ya kita nggak tahu, kita optimis saja gitu kan. Orang Indonesia kelebihannya kan berdoa, ya doa aja semuanya. Gitu. Siapa tahu bukan 10.000 tapi 8.000, ya siapa tahu. Itu kan prestasi, namanya juga siapa tahu, jangan-jangan andai saja dan sebagainya lah gitu kan. Jadi Pak Ihsan ya, oke lah itu murah cepat tanpa kemudian BTS, ya bertahap lah, bertahap, harus secara cerdas ya. Bagaimana dulu Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit itu cerdas, pakai bantuan orang lain tetapi dengan cerdas, bukan kemudian menyerahkan lehernya, mengorbankan begitu banyak hal. Jadi misalnya harus seimbang lah, tadi ada tenaga kerja, terus kemudian ada fiskal, ada soal moneter gitu ya, perputaran ekonomi dan sebagainya, terus kemudian soal teknologi, soal data dan sebagainya. Tolonglah itu dibicarakan matang oleh pihak-pihak, libatkan pihak-pihak yang memang memiliki kompeten di bidang itu, jangan kemudian asal. Indonesia ini seringkali gitu kan mengejar upeti, ya mengejar upeti. Ini problem. Ya maka ada orang itu yang seringkali cerita teman-teman itu di DPR. Ya, kalau kita pinjem ke negara yang lain ketemunya di mana, gitu kan? Ya, yang minjemi itu pakai kaos biasa atau pakai baju biasa, ya. Terus kemudian yang mau pinjam itu pakai jas, pakai dasi, pakaian yang mahal, gitu. Ini kan hebatnya Indonesia itu kan. Yang minjem itu parlente, yang punya duit untuk minjemi itu pakaian biasa, gitu. Ya, itulah kelebihan negara kita lah, kelebihan negara kita. Gitu. Kelebihan yang lain ini urusan IKN di injury time. Ya, soal IKN. Pak Ihsan, ini ya. Ini. Makanya selalu saya bilang di Rasil ini, gitu kan. Setiap membuat statement atau membuat sebuah perencanaan, ya namanya pejabat negara, yang itu semua direkod oleh publik, diperhatikan oleh publik. Hati-hati, terukur gitu loh. Oke lah, Anda membuat rencana ini, sampaikan, tapi diperhitungkan sebelum disampaikan. Anda membuat ini dihitung dulu sebelum disampaikan. Pada saat ini akhirnya menjadi bulian ketika sudah disampaikan nanti Agustus, menteri-menteri ikut ngomong bahwa di Agustus nanti kita pertama di di IKN, ya kemudian sekarang muncul hybrid yang pada akhirnya kan rame. Ini kan sebenarnya persoalan yang tidak terlalu penting-penting amat gitu kan. Tetapi karena itu disampaikan oleh pejabat berulang kali, kemudian kepercayaan publik juga
makin rendah, ya akhirnya hal-hal yang sepele-sepele ini itu ya tidak masalah. Ya mau upacara di Jakarta, mau upacara di sana, ya apa untungnya buat bangsa? Apa untungnya buat rakyat? Ya, apa untungnya buat negara ini? Kan nggak ada. Ya, mau upacara di IKN, mau upacara di Jakarta, mau upacara di Papua, nggak ada itu pengaruhnya bagi ekonomi kita, bagi pengurangan pengangguran kita, kemiskinan kita, bagi pertumbuhan ekonomi, bagi moneter kita, bagi kesejahteraan rakyat, nggak ada pengaruhnya, atau bagi proses perundang-undangan nggak ada pengaruhnya. Itu kan nggak penting-penting amat, tapi karena prosesnya seperti itu, ya akhirnya hal-hal yang seperti ini yang nggak penting akhirnya kemudian menjadi rame, menjadi heboh, pakai hybrid lah. Kalau hybrid itu kan pakai minyak sama pakai listrik gitu kan. Ya, listrik baterainya habis pindah ke minyak. Saya nggak tahu ini ya, apakah kalau kemudian minyak yang ada di IKN udah habis sehingga kemudian dihybridkan ke Jakarta. Terus kemudian investasinya inilah persoalan kita gitu loh. Sudahlah, ketika menjadi pejabat publik gitu loh, harus terukur, betul-betul semua terencana sehingga tidak kalang kabut. Ya kita ironi juga, ada ketua IKN, IKN mundur, wakilnya mundur bareng, kemudian yang satu yang disebut oleh DPR itu Menteri Gagah ya, Menteri Gagah itu bilang bahwa itu nggak bisa menjalankan tugas, tidak berani dan sebagainya itu kan. Ya soal IKN memang penuh dengan problem ya. Yang dulu katakan investasi, dari hasil investasi ternyata investasi nggak masuk atau ada masuk tapi tidak sesuai dengan ekspektasi, akhirnya uang negara juga masuk APBN ya. APBN akhirnya mengucur juga di sana ya, terus kemudian minta investasi lagi, tidak ke investasi tapi itu wilayah itu harus dibebaskan itu ya, ternyata malah justru yang mundur bukan hanya waktunya tapi ketua otoritas IKN-nya juga malah mundur gitu loh. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh dari sekian banyak sebuah program yang tidak direncanakan secara matang ya, terukur dengan melibatkan ya kajian-kajian yang kompeten, orang-orang kompeten untuk melakukan kajian-kajian, sehingga ketika itu jalan ya, itu peluang investasinya seperti apa, peluang airnya kayak apa, kemudian ya peluang yang lain-lain tidak apa. Kita khawatir saja ya. Khawatir kalau kemudian Pak Prabowo nanti dilantik jadi presiden ya, pada akhirnya kemudian tidak mau pindah di sana, yang suruh pindah itu adalah wakilnya atau dua-duanya dia berebut di Jakarta ya. Coba bayangkan presiden baru masa transisi ada di sana yang belum lengkap ya fasilitasnya, masih persoalan dengan investasi, masih persoalan dengan infrastruktur, masih persoalan dengan berbagai macam yang ada di sana, kemudian perintah dari sana, sementara semua begitu aktivitas negara itu lebih banyak ada di dan pusatnya ada di Jakarta. Ini masa transisi. Ya, ketika ditinggalkan oleh Pak Prabowo misalnya sebagai presiden baru dan Gibran lari ke sana, itu kan, ya, mereka bekerja dari jarak jauh, bisa dikatakan gitu, kerja dari jarak jauh. Ini nggak mudah. Bisa juga nanti, ya, legacy Pak Prabowo karena ada di sana, ya, itu berkurang, wibawanya berkurang, karismanya berkurang, seolah-olah kemudian orang menganggap dia kan presiden Kalimantan Timur, bukan presiden Indonesia. Dan itu bisa, image itu terbentuk loh, opini itu bisa terbentuk loh, yang kemudian bicara selalu dari sana, sementara dinamika kehidupan politik, dinamika kehidupan ekonomi, dinamika kehidupan yang lain itu ada di Jawa. Terutama ada di Jakarta, ekonomi berputar di Jakarta banyak. Kemudian menteri-menteri ada di sana, gitu kan? Ya, menteri ada di sana, sementara pekerjaannya masih banyak di Jakarta, atau masih banyak di fasilitasnya masih banyak di Jakarta. Ini masa transisi. Orang kemudian masa transisi harusnya tinggal
lari kencang gitu kan. Ini fasilitas sudah ada, semua sudah siap lari kencang untuk bekerja. Kemudian harus berurusan dengan sesuatu yang bersifat infrastruktur. Suprastrukturnya berupa program-program itu akan mengalami sebuah persoalan. Apalagi ya menteri, undang-undang kementerian mau diubah, ini menteri menjadi 40 yang kemudian ngabur. Ya menteri baru itu Pak, itu baru bisa bekerja dengan normal setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun mereka bisa kerja. Ini menteri baru, kayak kantornya di mana, kemudian bikin ini, lalu anggarannya dan sebagainya. Itu mereka baru bisa kerja dengan normal setelah 2 tahun. Masih 1 tahun itu mereka menyiapkan infrastrukturnya, memberikan strukturnya, SDM-nya, mempersiapkan programnya, mempersiapkan yang lain-lain, ya, termasuk anggarannya, dan itu baru bisa. Kan semuanya berikatan. Emang kalau membuat struktur kementerian, satu kementerian, kemudian di situ ada dirjennya, ada direkturnya berapa, itu kan butuh kebijakan dari kementerian yang lain. Dia tidak sendirinya kemudian bisa membuat struktur itu. Kemudian keuangannya itu butuh kementerian yang lain, butuh kemudian perlu aturan-aturannya, itu butuh institusi yang lain. Ya baru normal bisa betul-betul jalan itu setelah 2 tahun. Nah, kita bisa bayangkan 100 hari biasanya presiden pertama itu kan punya target. Gimana target itu terlampaui, target itu bisa dikejar, bisa tercapai kalau kemudian mereka berada di kondisi yang tidak siap dalam banyak hal. Itu lalu di IKN. Saya nggak yakin nggak yakin ya, ini nggak yakin ya, boleh juga dong. Saya nggak yakin Pak Prabowo itu kemudian nanti di awal pemerintahannya itu akan berkantor di IKN. Masya Allah. 37 menit sudah Mas Tony. Sudah lebih ya? Sudah lebih nih. Masih 15 berita lagi. Tapi memang luar biasa. Kita akan lihat sandiwara ini ke arah mana Mas Tony. Nah, apa yang akan ditulis Mas Tony dalam tulisan mendatang Mas Tony? Iya, banyak hal yang memang perlu ditulis selain memang pilkada yang lagi marak. Terus kemudian adalah soal trias politika ini memang yang kemudian punya konsekuensi kemana-mana yang akhirnya masyarakat terkaget, publik terkejut, kok ini begini karena fondasinya itu bermasalah. Ya, kalau mau menyelesaikan kenapa kok agak miring itu, kenapa kok gentengnya melorot, ya kalau fondasinya bermasalah ya kemudian ada konsekuensi banyak. Jangan lihat atapnya, jangan lihat jendelanya, tapi lihat fondasinya. Kalau fondasi bermasalah maka rumah itu akan banyak masalah. Kalau kita menyelesaikan satu persatu masalah itu tidak akan selesai selama fondasinya tidak diperbaiki, yaitu ketatanegaraan, hukum ketatanegaraan kita. Gitu Pak Ihsan. Oke. Terima kasih Mas Tony Rosid. Terakhir sama Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.